cara daftarnya haji bagaimana Kang? Saya daftarin lewat aplikasi Nusuk kalau tahun 2024 itu. Dan di situ ternyata ada bahwa visanya itu memang harus lebih dari 6 bulan. Selain itu harus otomatis tertolak kalau kurang di aplikasi tersebut. Itu visa E7 misalnya KJR itu visanya E7, keluarganya dibawa ke Korea, itu juga bisa berangkat haji. Pokoknya yang penting bukan visa Jiwan. Visa pelajar juga bisa, visa pekerja PMI juga bisa. Siap. Begitu. Untuk pengalaman, ya alhamdulillah sebenarnya. Sebenarnya saya waktu sebelum berangkat itu takut ya, gimana ya? Saya juga merasa saya juga punya banyak dosa, banyak kesalahan itu kan. Takutnya seperti yang diceritakan orang-orang itu kan. Iya. Nanti bisa enggak melihat Ka'bah. Makanya saya waktu itu ya Allah, nanti semoga saya bisa melihat Ka'bah. Ya Allah, saya nanti pantas enggak saya bisa melihat Ka'bah itu. Dan alhamdulillahnya itu juga semuanya berjalan dengan lancar dan semua berjalan dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Tapi waktu itu ada kejadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya Arisi double S double I. Aduh. Oke teman-teman, di video kali ini sekarang saya mau berbincang-bincang kepada teman saya yang sebelumnya juga saya sudah pernah bikin video ini, tetapi untuk video ini saya mau gali lebih lanjut tentang mengenai haji, Kang. Iya, siap. Kang Toyo ini sebelah saya, karena Kang Toyo ini sebelumnya juga sudah pernah masuk di konten saya ya Kang ya, tentang mengenai pekerja migran yang ya. Iya, benar. Tentang pekerja migran, tentang masjid di Korea Selatan. Masjid di Korea Selatan. Dan alhamdulillah sekarang karena ini sedang musim haji. Iya. Nah, saya ingin mau cerita atau mau bertanya tentang Kang Haji Toyo. Ini manggilnya Kang Haji apa Kang Toyo? Kang aja. Kang Toyo. Iya, biar lebih akrab. Iya, siap. Beliau ini sudah pernah haji, alhamdulillah di tahun 2023. Mungkin perkenalan dulu kepada Kang Toyo. Sebelumnya kepada yang belum kenal, mungkin perkenalkan dulu Kang, dari mana asalnya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya itu teman-teman memanggilnya Kang Toyo. Saya berasal dari Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Ya, sekarang saya bekerja di Juksan, tepatnya di pabriknya itu pabrik Syar'i Neotis, teman-teman. Kebanyakan teman sudah paham. Iya. Baik, kali ini saya ingin mau bincang-bincang sama Kang Toyo tentang mengenai haji, Kang Toyo ya. Nggih, siap. Jenengan kan tahun 2023 ya berangkatnya ya. Iya, alhamdulillah. Berapa kota dari Korea pada waktu jenengan tahun 2023, Kang? Kuota haji tahun 2023 itu sebenarnya kuotanya 500. Cuman yang berangkat itu sekitar kurang lebih 204 dari semua muslim yang berada di Korea Selatan. Itu separuhnya itu yang berangkat orang Indonesia, ada 107 teman-teman Indonesia yang berangkat, totalnya 204. Padahal kotanya sekitar 500 tapi tidak terpenuhi semuanya. Itu semuanya orang Indonesia sama orang mana itu? Orang Indonesia, Korea, ada juga orang Mesir. Orang Korea ada? Oh iya, orang Korea ada. Ya, terus ada orang Mesir, terus orang Uzbek, Bangladesh, pokoknya campur-campur semuanya. Orang Maroko juga ada waktu itu. Kalau untuk orang Korea sendiri berapa Kang kalau pada waktu itu Kang? Kalau kemarin 2023 itu orang Koreanya 1. Itu siapa namanya saya lupa. Saya kebetulan orang Koreanya muslim Korea itu lupa. Tapi itu termasuk pengurus dari KMF itu. Oh, berarti yang dari travel dari KMF itu. Emang berapa travel yang pada waktu itu jenengan itu? Kebetulan 2023 itu yang bisa memberangkatkan haji itu cuma 1, yaitu dari KMF komunitas Korean Muslim Federation. Jadi selain itu dia bisa memberangkatkan haji. Jadi hanya KMF saja yang bisa memberangkatkan haji pada tahun tersebut. Gitu.
Terus apa namanya? Persyaratannya apa aja Kang, kalau pada waktu itu Kang? Apa sama kalau yang tahun ini kan katanya ada harus melalui aplikasi Nusuk kalau nggak salah. Iya. Kalau untuk tahun 2023 itu apa? Kalau tahun 2023 itu persyaratannya sangat mudah sekali. Jadi waktu itu ceritanya teman saya itu habis pulang dari haji, namanya Haji Ana, saya sebut, semoga beliau di rumah sukses selalu. Amin. Setelah pulang itu saya kok jadi kepengen gitu kan, saya kepengen pada haji, caranya bagaimana? Terus saya diantar waktu itu ke Itaewon, Iya. ke KMF ya, ke Itaewon itu, terus ketemu sama KMF itu. Itaewon itu di mana? Di masjid atau di? Iya, di masjid Itaewon itu, terus di depannya kan ada kantor KMF berada di situ. Terus saya memberanikan diri untuk daftar haji. Padahal waktu itu saya juga belum punya modal, hanya membawa ID card saja sama paspor. Langsung daftar. Terus setelah daftar itu, semua informasi tentang haji itu dikirimkan melalui SMS oleh pihak KMF tersebut. Jadi hanya dengan membawa ID card sama paspor. Terus visanya itu, paspor sama ID card itu harus lebih dari 6 bulan. Kalau dari kurang 6 bulan, lebih apa kurang? harus pokoknya visanya itu harus lebih dari 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan itu katanya nggak bisa. Tapi ternyata juga ada yang bisa. Waktu itu ada yang bisa. Itu malah ada cerita teman itu, visanya itu kurang beberapa bulan gitu kan. Kurang beberapa bulan dia ikut, tapi lolos, bisa berangkat. Qadarullah. Orang Indonesia apa? Iya, orang Indonesia. Qadarullah, beliau bisa berangkat terus bisa pulang ke Indonesia dengan lancar. Alhamdulillah. Ya, soalnya kan kadang ada orang yang versinya berbeda-beda gitu. Kalau di tahun saya itu emang nggak boleh Kang. Visanya tinggal 5 bulan, 4 bulan itu nggak bisa, gagal ya? Nggak diperbolehkan, maksudnya gagal lah gitu. Tapi di tahun jenengan bisa? Bisa. Ada teman yang cerita seperti itu. Saya sangat luar biasa. Itu berbeda dengan tahun sekarang juga, Kak Ciari. Saya lihat, saya tahun ini kan juga mendaftarkan teman itu lewat aplikasi Nusuk tersebut kan. Kebetulan ada beberapa teman itu yang daftarnya suruh saya yang daftarin gitu kan. Cara daftarnya haji bagaimana Kang? Saya daftarin lewat aplikasi Nusuk kalau tahun 2024 itu. Dan di situ ternyata ada bahwa visanya itu memang harus lebih dari 6 bulan. Selain itu harus otomatis tertolak kalau kurang di aplikasi tersebut. Berarti kalau untuk tahun ini emang harus lebih dari 6 bulan ya? Iya, harus 6 bulan. Nggak boleh kurang dari 6 bulan. Nggak boleh. Visanya. Oh ya, karena banyak sekali nih di komentar-komentar di akun saya di TikTok itu malah ada juga yang menyinggung di Korea harus 6 bulan. Di Gitu. Korea harus 6 bulan, maksudnya tinggal di Koreanya. Tinggal harus 6 bulan. Apakah seperti itu, Kang? Enggak sih, kalau yang di Korea itu yang penting punya visa saja. Punya visa tinggal di Korea gitu kan. Selain visa Jiwan ya. Kalau visa Jiwan itu kan visa untuk suaka. Jadi dia nggak bisa untuk daftar haji, nggak bisa. Visa suaka itu nggak bisa. Itu visa E7 misalnya, KJRI itu visanya E7, keluarganya dibawa ke Korea, itu juga bisa berangkat haji. Pokoknya yang penting bukan visa Jiwan. Visa pelajar juga bisa, visa pekerja PMI juga bisa. Siap. Begitu. Jadi pas kalau waktu tahun 2003 itu ya kita cuma membawa paspor sama ID card diserahkan ke KMF. Terus semuanya untuk kepengurusan, pendaftaran dan lain sebagainya didaftarkan oleh KMF. Berbeda dengan tahun ini Kak Jari. Kalau tahun ini jadi kita harus mandiri ya, daftar ke aplikasi Nusuk tersebut, kita harus masukkan ID card, terus masukkan data-data di situ, kita tinggal di mana dan sebagainya di aplikasi tersebut, kita harus sendiri. Jadi tidak boleh diwakilkan kalau sekarang 2024 itu. Kalau untuk sekarang biayanya berapa, Kang? Kalau untuk sekarang 2024 itu lumayan drastis naik. Kalau di zaman kan berapa itu? Kalau pas waktu saya 2023 itu biayanya hanya sekitar 8.600.000. Tapi untuk tahun ini sekitar 11 jutaan kurang lebih 11 jutaan. Karena apa? Soalnya sekarang kuota di negara minoritas itu dibatasi, Kak Jari.
Jadi kuota di negara minoritas itu sekarang dibatasi cuma 500. Itu bukan untuk Korea saja. Ada Taiwan, Hong Kong, Jepang, dan negara-negara yang minoritas muslimnya. Itu cuma dijatah 500. Kalau misalnya nggak terpenuhi kuota tersebut, nanti akan dialihkan ke negara yang membutuhkan, negara yang muslim. Banyak misalnya di Indonesia, nanti kuotanya itu dialihkan ke negara-negara yang banyak antriannya, begitu. Makanya kuota di Korea itu semakin sedikit, karena peminatnya itu juga nggak sebesar di negara-negara yang lain, seperti negara kita, negara Indonesia. Berarti untuk warga lokalnya, warga Korea yang Muslim itu juga minim juga ya? Ya, karena minimnya tersebut, makanya biayanya juga menjadi mahal seperti itu. Iya, oke. Apa tantangannya, Kang? Pada waktu mau berangkat haji itu, apakah kita pada waktu mengajukan kita izin atau bagaimana tantangannya? Iya sih, tantangannya juga sebenarnya banyak. Yang pertama itu tantangan masalah biaya. Karena kebetulan waktu itu saya juga tidak punya uang sebanyak itu, sekitar 8.600.000 daftar haji kan. Saya nggak punya, waktu itu saya hanya punya sekitar 3 juta won. Dan alhamdulillahnya kalau udah niat itu ada saja jalannya itu. Dan juga ada saja masalahnya, juga ada saja. Banyak sekali ternyata kalau sudah mendaftarkan diri untuk berniat sesuatu itu ternyata dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saya itu diberi pinjaman cuma-cuma oleh teman saya itu, namanya Kang Aris, Kaji Aris, semoga beliau di Indonesia juga sukses. Amin. Jadi saya diberikan pinjaman itu kekurangan itu saya diberikan pinjaman semuanya. Sekitar berapa itu, 4.500.000 kalau nggak salah, waktu diberi pinjaman 4.500.000 secara cuma-cuma, tanpa bunga dan tanpa embel-embel yang lain. Itu oleh teman. Dan juga ujiannya juga banyak. Ujiannya waktu itu sebelum saya berangkat itu keperluan keuangan itu juga banyak sekali di rumah itu. Itu mertua waktu itu juga mau operasi, juga butuh biaya, saya kirimkan. Kebetulan saya waktu itu membawa kamera teman saya, kameranya jatuh rusak, saya harus tanggung jawab memberikan ganti untuk memperbaiki kamera tersebut. Banyak sekali. Terus untuk izin ke pabrik. Ya meskipun pabrik saya itu katanya pabrik syar'i ya, tapi kalau meminta izin cuti itu kita nggak boleh, apalagi kalau ngomong minta izin untuk ibadah haji itu sangat berat sekali. Makanya saya waktu itu harus berbohong, saya izinnya cuti ke Indonesia. Saya pulang ke Indonesia, terus waktu itu kebetulan pabrik saya sepi dan diizinkan. Alhamdulillah seperti itu. Untuk kendala-kendala juga banyak sekali. Untuk kalau masalah kendala yang lainnya, masalah surat menyurat, insya Allah itu sangat mudah kalau di Korea Selatan. Yang penting itu tadi, visanya harus di atas 6 bulan. Sekarang itu lebih amannya seperti itu. Terus berarti ngambil cuti 1 bulan berarti jenengan? Iya, saya cutinya enggak 6 bulan. 1 bulan maksudnya? Ngambil cuti 1 bulan? Cutinya juga enggak 1 bulan. Saya cutinya itu ya cuman pas waktu haji itu saja. Berapa? 21 hari. Berarti haji dari Korea pada waktu jenengan itu berapa hari kalau di sana itu? Saya 21 hari, saya cuman mengambilnya yang 19 hari. Soalnya kalau yang 21 hari itu waktunya saya cuti itu kemepeten. Jadi sama pabriknya juga nggak diizinkan. Saya ambilnya yang 19 hari. Apa ada yang apa berbeda-beda pada waktu di sana itu? Ada yang berapa 21 hari yang? Ya. Jadi waktu itu ada 3 kloter, Kak Jari. Ada 3 kloter. Yang kloter pertama itu 16 hari. Itu yang berangkat terakhir, yang kloter 3 ya. Untuk yang kloter 2 itu 19 hari. Untuk yang kloter 1 itu 21 hari. Itu kloter 1 dan kloter 2 berangkatnya bareng, cuma nanti pulangnya berbeda. Gitu. Untuk yang kloter tadi yang 16 hari tadi, dia berangkatnya belakangan, cuman pulangnya nanti bareng. Nah, kalau untuk pengalamannya ada yang menarik nggak di sana itu atau gimana? Untuk pengalaman, ya alhamdulillah sebenarnya. Sebenarnya saya waktu sebelum berangkat itu takut ya, gimana ya?
saya juga merasa saya juga punya banyak dosa, banyak kesalahan itu kan. Takutnya seperti yang diceritakan orang-orang itu kan, nanti bisa enggak melihat Ka'bah gitu kan. Makanya saya waktu itu, ya Allah, nanti semoga saya bisa melihat Ka'bah. Ya Allah, saya nanti pantas enggak saya bisa melihat Ka'bah itu. Dan alhamdulillahnya itu juga semuanya berjalan dengan lancar dan semua berjalan dengan baik, tidak ada halangan suatu apapun. Tapi waktu itu ada kejadian pas waktu di Musdalifah. Di Musdalifah itu ada tragedi. Pas setelah bermalam di Musdalifah itu kan seharusnya kan pagi setelah subuh itu kan harus segera bertolak menuju ke Mina untuk melakukan lempar jumroh di Jamarat begitu kan. Tapi waktu itu bisnya nggak datang Haji. Sampai siang itu pukul 11. Padahal di Musdalifah itu nggak ada tenda-tenda kan di situ, nggak ada tenda. Itu kan ibaratnya kan oro-oro kan. Oro-oro itu kayak apa ya? Tempatnya panas, tidak ada iup-iupan sama sekali. Nah, di situ berjubel banyak orang. Nah, di situ ada tragedi itu bisnya itu nggak datang sampai siang sebelum duhur itu. Ya Allah, di situ kita airnya habis, terus ada juga teman-teman itu mengambil sisa-sisa air minum itu loh, dikumpulkan untuk diminum di situ. Terus karena apa di Arab Saudi itu apalagi di Musdalifah itu jam 9, jam 8 aja panasnya udah luar biasa kan. Seperti kita siang di Indonesia itu sekitar 30-an, hampir 40. Memang sangat luar biasa ada kejadian tersebut dan saya lihat juga banyak korban-korban waktu itu kan karena saling berdesakan rayaan bus mau berangkat ke ini. Mungkin sekarang kan diadakan aplikasi nusuk itu kan. Mungkin evaluasinya yang di tahun-tahun kemarin mungkin sistemnya diganti menjadi sistem yang sekarang mulai nusuk kan. Kalau untuk nusuk sekarang kan tentang apa namanya tempat tinggalnya jelas, terus transportasinya jelas. Mungkin seperti itu mungkin untuk tahun ini gitu. Jadi dengan aplikasi nusuk tersebut sangat membantu sebenarnya sih. Untuk jadwal di Raudhah juga di situ juga daftar langsung nanti bisa ketahuan kita jam berapa nanti masuk Raudhah gitu kan. Sudah terjadwal dengan rapi. Dan untuk semuanya apa ya? Untuk daftar di situ pokoknya enak lah, kita deposit di situ nanti uangnya masuknya langsung ke pemerintahan Arab Saudi semua. Pokoknya semuanya jelas kalau di situ. Di nusuk itu juga suatu apa ya, upgrade yang luar biasa sih sebenarnya. Sebenarnya kalau tahun ini mau berangkat sendiri pun kelihatannya bisa. Bisa. Nggak harus travel gitu. Nggak harus travel itu bisa. Yang penting tahu arah jalannya gitu. Bener teman-teman. Untuk misalnya yang mau berangkat haji tahun ini mulai 2024 ya. Kalau tahun yang dulu-dulu emang nggak bisa. Mulai tahun 2024 itu memang kelihatannya mandiri pun kita berangkat haji sendiri pun bisa gitu. Terus untuk pas di sana itu di Mina di mana itu? Di Madinah. Itu berapa hari di sana jenengan? Kita di Madinah itu sekitar 5 hari ya kalau nggak salah. 5 hari. Kalau mungkin saya lupa sekitar 5 hari. Sekitar 5 hari di Madinah, kemudian bertolak menuju ke Masjidil Haram. Jadi pertama kita landing di Jeddah, kemudian ke Madinah 5 hari, kemudian baru menuju ke Masjidil Haram. Oh begitu ya. Baik teman-teman semua, terima kasih Kang Haji Toyo sudah bisa mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing. Mungkin ada masukan atau ada motivasi bagi teman-teman yang masih di Korea Selatan yang masih bekerja, masih bekerja di sini sebelum pulang ke Indonesia, mungkin ada masukan dari jenengan? Iya, untuk yang pertama itu tadi saya lupa bahwa untuk dokumen itu bagi yang namanya satu kata, misalnya nama saya Sutoyo gitu kan, itu harus ke KBRI dulu untuk menambahkan namanya tersebut di halaman 4. Karena di Arab Saudi itu namanya nggak boleh satu kata, itu harus ada 2 kata lah minimal. Misalnya kalau namanya satu kata, misalnya saya Sutoyo gitu kan, kita nggak boleh masuk gitu kan. Harus ke KBRI dulu, nanti minta tambahan nama. Tambahan nama tersebut ditambahkan di halaman 4. Jadi namanya double nanti. Dinamakan sama orang tua kita. Namanya misalnya nama orang tua saya Marto. Jadi di halaman 4 tadi dituliskan Sutoyo Marto.
gitu. Itu sangat penting ya teman-teman. Kemarin banyak teman-teman juga yang nggak tahu karena waktu sudah mepet juga, terus jadi kelimpungan. Wah, kita nggak tahu. Bagaimana nggak tahu? Makanya dari awal untuk teman-teman yang punya satu kata nanti bisa langsung ke KBRI, minta itu ya rekomendasi nama, tambahan nama. Terus untuk pesan untuk teman-teman semuanya, khususnya PMI Indonesia yang berada di Korea Selatan, ini adalah peluang bagi kita semuanya untuk melaksanakan ibadah haji dari Korea Selatan bisa langsung berangkat tanpa antri dibandingkan dari Indonesia yang harus mengantri selama puluhan tahun. Dan ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa karena yang pertama karena kita itu masih muda, tenaga juga masih prima, masih fresh dibandingkan nanti yang sudah tua itu juga kasihan kalau melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji itu adalah ibadah fisik ya. Ibadah fisik yang memang banyak butuh tenaga. Itu kita itu pas lah di Korea itu. Saya itu masih ingat itu di dalam kitab Sulam Taufik itu disebutkan karya Habib siapa ya, saya lupa, itu orang yang sudah mempunyai uang, sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji tapi tidak berangkat haji, itu termasuk maksiatnya badan. Saya pernah membaca itu di kitab Sulam Taufik Habib Hasan bin Thohir, itu karangan beliau itu menyebutkan seperti itu. Barang siapa yang sudah siap berhaji, sudah mampu berhaji tapi dia menunda-nunda untuk melaksanakan ibadah haji, dia termasuk maksiatnya badan. Makanya bagi teman-teman Korea itu saya kira sudah mampu, nggak cuma mampu, sudah layak. Apalagi saya lihat teman-teman gajinya ada yang 3 meter, 4 meter kan. Itu sangat luar biasa. Jadi yang penting itu mampu itu kita harus yang penting daftar dan DP. Yang penting itu. Kalau daftar saja juga belum belum afdal lah ya. Yang penting daftar plus DP. Kalau udah daftar plus DP, insya Allah lah nanti dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi, ini sangat penting. Jadi begini teman-teman, kita di Korea itu banyak sekali peluang. Kita tidak hanya mendapatkan uang yang banyak. Kita mendapatkan uang yang banyak, bisa membangun rumah, bisa beli mobil, itu biasa, ya kan? Kita di Korea terus bisa menjadi bagian dari masjid, bisa juga membawa uang yang banyak, beli rumah, punya istri yang solehah, dan bisa berhaji, itu luar biasa. Luar biasa, benar. Kalau misalnya punya uang rumah, beli mobil, misalnya rumahnya bagus, bawa uang banyak ratusan juta, itu biasa kalau menurut saya. Saya juga ingat lagi ini dari Gus Yusuf dari Magelang. Sampai beliau itu membaca kitab apa saya lupa. Saya cuma mendengarkan itu, orang yang sudah punya rumah itu diwajibkan berhaji. Iya gitu. Sampai jamaahnya bertanya begini, Gus, dan nanti kalau saya pulang nanti saya tinggal di mana gitu. Sampai seperti itu. Ya, berarti kamu kalau udah punya rumah seharga bisa naik haji, itu berarti kamu sudah wajib. Begitu. Makanya untuk renungan buat kita semuanya, ya kita jangan menyepelekan untuk ibadah haji karena ini termasuk rukun Islam yang kelima. Bukan berarti karena saya sudah berhaji terus saya merasa yang belum berhaji begini-begini. Enggak, saya cuma menyemangati teman-teman semuanya untuk memprioritaskan rukun Islam yang kelima tersebut. Ya itu tadi, kita sebagai warga muslim, mari kita sempurnakan Islam kita dengan melaksanakan ibadah haji. Semoga teman-teman semuanya yang sudah berniat tahun ini atau untuk tahun depan, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nanti bisa ziarah di Haramain di Mekah Madinah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, untuk jenengan, kalau untuk jenengan punya media sosial atau enggak Kang Toyo? Ya, kebetulan saya juga aktif di di Facebooknya Toyo Banyu. Iya, jadi teman-teman yang belum follow atau belum mengikuti ya silahkan. Dan di situ juga ada banyak video-video tentang tutorial di pabrik syar'i, bisa melaksanakan sholat di pabrik bagaimana dan sebagainya. Di situ banyak sekali teman-teman. Nanti silahkan berkunjung di medsos saya. Wah, Masya Allah, ini sangat luar biasa. Kang Toyo sudah mau meluangkan waktunya untuk sharing-sharing ini. Semoga dengan adanya sharingan ini teman-teman semua yang
menonton video ini semoga terinspirasi kepada beliau karena beliau juga di sini juga figurnya sangat populer, Mas. Beliau ini adalah seorang presiden, presiden. Bukan presiden di Indonesia kayak di Pak Jokowi, bukan. Di sini itu kan karena di Korea sini ada namanya masjid-masjid. Nah, dan masjid-masjid itu biasanya ada yang mengelola, dan yang mengelola ya biasanya kan ada masjid wilayah bawah, wilayah tengah, wilayah atas, dan itu dibagi berbagai daerah seperti itu. Tapi di semua daerah itu dikumpulkan menjadi satu, menjadi KMI ya, Komunitas Muslim Indonesia. Dan beliau ini adalah ketua KMI periode 2022 sampai 2024 ini. Mungkin nanti bisa berkunjung atau bisa kepoin aktivitas beliau, Kang Haji Toyo, seorang presiden KMI yang sangat luar biasa, sangat banyak menjadi inspirasi pada teman-teman semua. Oke, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Semoga rezekinya dilipat gandakan oleh Allah SWT dan selalu sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.